Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa, Bincang Sehati normalnya payudara yang tumbuh pada pria itu tidak akan tumbuh seperti payudara wanita, begitu ya. Tapi di beberapa kasus kemudian ada pria yang kemudian memiliki payudara yang bertumbuh seperti wanita. Ini bisa terjadi saat bayi, anak-anak, remaja, bahkan saat dewasa. Ini dikenal dengan istilah ginekomastia. Bagaimana kemudian ginekomastia ini bisa terjadi? Biasanya karena hormon seks si wanita yang ada di tubuh prianya lebih tinggi atau testosteronnya lebih tinggi dan juga estrogennya lebih rendah atau sebaliknya. Nah, inilah yang kemudian terjadi dan menyebabkan ginekomastia tadi. Tapi kita akan nanti lebih banyak membahasnya di segmen berikutnya. Apa sih kemudian ginekomastia ini dan apa kemudian harus kita waspadai penyakit-penyakit yang timbul dari gejala ginekomastia ini. Nah, kita akan bahas nanti ya pemirsa di segmen selanjutnya. Saya akan masuk terlebih dahulu mitos fakta seputar pria. Karena kita ngomongin pria, ada beberapa mitos fakta yang selama ini masih banyak beredar dan juga dipercaya nih oleh pemirsa Bincang Sehati di rumah. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tidak ingin terlihat lemah. Nah, pria ini terkadang ingin terlihat sangat maskulin sekali, sangat kuat, sangat gagah, tidak ingin terlihat menangis, dan inilah kemudian memunculkan sebuah pemikiran atau perspektif bahwa pria ini nggak mau terlihat lemah dengan kemudian dia menangis atau terlihat melo atau terlihat tidak bisa melindungi orang lain. Nah, inilah akhirnya yang membuat pemikiran seperti itu. Itulah kenapa kemudian pria kebanyakan tidak mau nih pemirsa terlihat lemah. Berikutnya mitos faktanya adalah lebih mudah mengontrol emosi negatif. Nah, berbeda ya dengan perempuan gitu ya. Kemudian pria ini mitos faktanya adalah katanya ini lebih mudah untuk mengontrol emosi negatifnya. Emosi negatif misalnya karena permasalahan dengan teman, permasalahan ada pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian mereka lebih mudah untuk mengontrol hal-hal emosi seperti itu jika dibandingkan dengan perempuan. Nah, mitos dan fakta berikutnya yang ketiga adalah ternyata pria ini lebih agresif gitu. Nah, kenapa sih kemudian pria ini lebih agresif gitu ya? Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kenapa sih pria lebih agresif, karena dari kecil sudah dibedakan begitu ya, bagaimana pemberian mainan antara si pria dan perempuan sudah berbeda gitu ya. Pria dengan mainan yang lebih agresif seperti senjata, pistol, terus kemudian yang lain sebagainya, sedangkan perempuan dengan boneka, dengan cangkir, dengan tipot seperti ini gitu. Nah, itu yang kemudian membentuk secara sosial kenapa sih kemudian pria ini lebih agresif. Masuk ke mitos fakta berikutnya adalah ternyata pria ini mencari pasangan yang mirip dengan ibunya, karena kemudian ini adalah sosok wanita pertama yang dikenal oleh si pria tersebut. Terus kemudian mempelajari karakternya seperti apa, bagaimana cara bertutur, baik itu kemudian dari bagaimana cara berkomunikasi, love language-nya. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah pemikiran ataupun sosok ya, wanita harus seperti sosok ibunya gitu. Nah, inilah mitos fakta yang keempat. Yang terakhir, mitos faktanya ternyata pria ini tidak bisa multitasking, berbeda dengan perempuan nih pemirsa. Karena kalau perempuan itu bisa melakukan hal itu dalam beberapa hal dalam satu waktu yang sama begitu. Nah, sedangkan pria mitos faktanya adalah dia tidak bisa melakukan kegiatan secara multitasking. Mungkin multitalenta bisa, tapi ketika harus dikerjakan satu hal di waktu yang sama, nah ini banyak kemudian pria mengalami kesulitan. Tapi itu semua masih mitos fakta dan kita akan buktikan mana yang mitos dan juga mana yang fakta. Kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kedua ini kita akan bahas lebih lengkap dan juga membuktikan mana yang mitos dan juga mana fakta seputar pria yang sudah saya bacakan tadi satu persatu. Nah, kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom ada Mas Aristo Subowo selaku konselor dan juga co-founder dari Ide Plus dan Tabi Time. Saya akan sapa, selamat pagi Mas Aristo. Apa kabar Mas? Semoga sehat selalu. Selamat pagi Mas Imam.
Baik-baik, Mas Imam juga dalam keadaan sehat ya? Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan juga bisa menjalani aktivitas seperti biasa gitu ya, Mas Aristo ya. Nah, kita Amin, memulai amin. memulai hari dengan sesuatu informasi yang baik. Nah, salah satunya adalah kita akan bahas mitos fakta seputar pria nih, Mas Aristo. Tadi saya sudah Yes, bacakan 5 mitos fakta seputar pria dan kita akan ulas satu persatu dan buktikan mana yang mitos dan juga mana yang iya. fakta. Kita akan mulai yang pertama ya. Eh, Oke, Kalau pria itu tidak ingin terlihat lemah, ini mitos atau fakta? ini mitos Mas Imam. Ini mitos. Jadi memang kadang-kadang tuh pria itu selalu dikaitkan dengan sosok yang maskulin, gagah, Hmm, perkasa. Tetapi hmm, tidak berarti pria ini ingin selalu terlihat kuat. hmm, Ada masanya seorang pria itu mengekspos kelemahannya kepada orang-orang terdekat atau misalnya pasangannya gitu. Tetapi yang membedakan itu adalah saat dia mengekspos kelemahannya, ia nggak terlarut dalam perasaannya, ia nggak terlarut dalam kesedihannya atau kelemahannya. Jadi dia tuh saat mengekspos dia itu mencari solusi untuk bisa bangkit. Jadi hmm, sebetulnya pria itu bukan tidak mau terlihat lemah, tetapi dia memilih kepada hmm, siapa ia mau terbuka atau mengekspos hmm. kelemahannya. Jadi Oke. mitos, Mas Imam. Karena di balik kediaman dia diam itu dia sedang mencari solusi sendiri gitu ya, apa yang harus diselesaikan dari permasalahannya Betul, tadi gitu ya. Oke, baik. betul. Oke, kita akan masuk ke mitos fakta berikutnya. Ini apakah pria itu lebih mudah mengontrol emosi negatif? Karena kebanyakan kita berpikir kan ataupun orang umum tahu seperti itu. Tapi sebetulnya ini mitos atau fakta sih kalau pria itu mudah mengontrol emosi negatif mereka? Nah, kembali lagi Mas Imam, ini mitos Hmm. ya. Karena pria itu sebagai makhluk yang mengedepankan logika, pria itu terkadang sulit untuk mengontrol sesuatu yang bentuknya perasaan atau emosi negatif. Hmm. Misalnya contohnya ambil contoh marah paling sering ya. Marah itu identik dengan pria. Pokoknya pria itu suka marah-marah begitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Banyak sekali pria-pria di luar sana yang struggling saat bergumul dengan emosi marah. Hmm. Bahkan banyak juga yang akhirnya kalah pergumulannya dan akhirnya marahnya itu meluap-luap Hmm. gitu. Jadi banyak, tetapi juga banyak pria di luar sana yang sudah cukup dewasa dan kebijaksanaannya itu cukup, sehingga saat dia emosi negatif datang, dia bisa mengontrol emosi itu dengan logikanya. Gitu. Jadi bukan gender yang menentukan Hmm. mudah mengontrol Hmm. emosi negatif atau enggak, tetapi kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang. Hmm. Gitu. Oke, jadi sekali lagi bukan gender ataupun hormon seksualnya masing-masing yang menentukan, tapi kemudian Yes, bagaimana cara pelatihan diri, cara pelatihan masing-masing orang, kedewasaannya itu yang kemudian menentukan seseorang itu bisa mengontrol emosi negatifnya atau tidak gitu. Nah, perempuan dan laki-laki akan sama betul, saja, tergantung kedewasaannya betul. masing-masing gitu ya. Oke, baik. Ya, Berikutnya betul. juga, benar nggak sih kemudian atau mitos atau fakta sih kalau laki-laki itu lebih agresif? Karena kalau kita lihat ketika di jalan misalnya, ada salah sedikit emosi muncul agresif gitu. Dan kenapa sih kemudian kalau misalnya ya, laki-laki ternyata lebih agresif, kenapa sih itu bisa terbentuk di sosok seorang pria? Oh, luar biasa banget ya. Jadi ada banyak orang bilang pria itu lebih agresif. Nah, ini sebetulnya mitos Mas Imam. Oke. Pria dan wanita itu punya tingkat keagresifan masing-masing dan levelnya bervariatif. Ada wanita yang level agresifnya di atas pria pada rata-rata. Ada Oke. juga tapi pria yang lebih pasif memang dari wanita banyak. Namun memang itu tadi, sebagai makhluk yang mengedepankan logika, pria itu terlihat lebih agresif karena ada jiwa kompetitif ya. Dan tidak terlarut dalam perasaan, jadi terlihatnya lebih agresif. Tapi sebetulnya enggak juga, karena tingkat keagresifan tidak ditentukan oleh gender ya, tetapi tergantung dari pembawaan sikap apa yang ditanamkan dari kecil kepada dia gitu. Jadi ada juga wanita yang lebih agresif gitu. Jadi tidak selalu pria itu lebih agresif. Jadi ini mitos Mas Imam. Oke, baik. Berarti faktor sosial, struktur sosial budayanya juga berpengaruh ya? Karena kalau kita lihat di Indonesia saja Yes, dengan budaya yang berbeda, ada kemudian sosok-sosok wanitanya yang kemudian lebih menonjol dan agresif begitu ya. Ada justru betul sekali. di beberapa budaya dan suku yang lainnya juga ada yang prianya lebih agresif gitu ya. Jadi tergantung juga ya bagaimana Betul. sosial budaya ya, Mas ya. Betul sekali. Betul. Oke, baik. Berikutnya yang keempat adalah mencari pasangan yang mirip dengan ibu. Nah, ini sebetulnya mitos atau fakta gitu ya. Dan kalau misalnya fakta begitu ya, kenapa kemudian kok seorang pria itu lebih mencari seorang pasangan yang justru akan mirip dengan ibunya gitu?
Oke, luar biasa banget Mas Bim. Jadi pria cari pasangan yang mirip dengan ibunya. Ini juga sebetulnya mitos Mas Imam. Ya, jadi semua pria pasti mau mencari wanita yang ideal untuk mendampingi hidupnya. Ya, nah seringkali pria itu memang punya hubungan kasih sayang yang lebih melekat dengan ibunya daripada ayahnya. Nah, untuk pria-pria seperti ini, jadi kadang-kadang preferensi dalam saat memilih pasangan itu, dia akan mencari tipikalnya hampir sama dengan ibunya. Tetapi tidak dipungkiri ada juga pria-pria yang hubungan dengan ibunya itu biasa-biasa aja, enggak lengket banget itu biasa-biasa, atau ada juga yang cenderung dingin gitu dengan ibunya ya. Oleh karena itu pasti pria tipikal ini akan mencari pasangan yang tidak ada mirip-miripnya sama ibunya gitu. Apalagi dia sudah menganggap ibunya ini sosok yang cerewet, bawel misalnya begitu ya. Dia akan cari pasangan yang pendiam, anggun, ayu gitu. Jadi tidak semua pria itu mencari pasangan yang mirip dengan ibunya. Kalau dia punya hubungan baik dengan ibunya, kemungkinan besar dia akan mencari yang mirip-mirip ibunya. Tapi kalau hubungannya biasa-biasa saja, itu nggak ada hubungan sebetulnya Mas dengan mencari pasangan yang mirip dengan ibunya. Gitu. Oke, baik. Jadi ada catatannya, tergantung bagaimana kemudian sosok dari si sang ibu tadi gitu ya. Ketika mungkin dia merasa nyaman, terayomi, mendapatkan kasih sayang yang cukup dan sangat baik, begitu ya, pendidikan yang oke, yang bagus. Nah, pasti dia akan mendapatkan sosok-sosok pendamping yang juga kurang lebih mirip gitu ya dengan ibunya tadi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian ketika memang dia tidak ada sosok teladan yang bisa diteladani gitu. Contohnya misalnya mereka juga yang yatim piatu sejak lahir, ataupun tidak ada sosok ibu saat mereka dilahirkan gitu. Nah, ini menarik banget nih Mas Imam. Kalau memang kondisinya itu nggak ada sosok yang kayak tadi yatim piatu, nggak ada sosok ibu, maka dia akan mencari pasangan berdasarkan stereotip yang ditanamkan masyarakat, gitu ya. Oh, wanita ideal itu yang begini, misalnya yang tinggi, ya, yang bisa masak, yang bisa. Jadi kalau dia nggak kenal sosok ibu dalam dirinya, dia akan mencari wanita ideal sesuai dengan stereotip yang ditanamkan masyarakat bahwa wanita ideal itu seperti ini, gitu. Oke, baik, itu biasanya datangnya sih dari keluarga terdekat gitu ya. Jadi tantenya, terus kemudian juga pamannya, dari sepupunya gitu, atau melihat sepupunya karakteristik seperti apa gitu ya. Oke, nah itu kemudian yang menjadi insight untuk dia menentukan seperti apa pasangannya. Baik, kita masuk ke mitos fakta yang terakhir. Benar tidak atau mitos atau fakta seorang pria itu tidak dianugerahi dengan multitasking? Nah, kalau pria tidak dianugerahi dengan multitasking, tidak bisa multitasking, ini fakta Mas Imam. Karena pria itu diciptakan untuk fokus dalam melakukan sebuah pekerjaan, sedangkan wanita itu diciptakan dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Sebuah penelitian itu menemukan bahwa bahkan dari cara pandang seorang pria pun itu berbeda dengan cara pandang wanita. Jadi pria itu cara pandangnya atau visi dari matanya itu lurus dan sempit, fokus. Sedangkan wanita itu visinya melebar, begitu ya. Jadi sebagai contoh, seorang pria itu kalau melihat sesuatu yang lewat, dia harus sampai menengok begitu. Nah, kalau wanita untuk melihat sesuatu yang lewat berpapasan, dia tidak perlu menengok, dia sudah bisa melihat apa yang barusan tadi lewat. Gitu. Jadi sama dalam bekerja ya, dalam bekerja pria itu cenderung fokus melakukan satu hal dalam satu waktu. Namun karena pria itu fokus melakukan satu hal tersebut sehingga hal yang dilakukan itu bisa cepat diselesaikan. Ini yang membuat dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. Jadi sebetulnya pria itu terlihat multitasking, tapi tidak. Sebetulnya dia mengerjakan satu hal dalam satu waktu, tapi karena dia fokus, dia bisa menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang singkat, jadi terlihat multitasking. Beda dengan wanita, memang dalam satu waktu yang bersamaan, dia bisa sambil telepon, bisa sambil ngegosip gitu ya, telepon, bisa sambil nyetrika, sambil gendong anak, dia bisa melakukan semua kegiatan dalam satu waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi time pengerjaannya pria dianugerahkan lebih cepat begitu ya. Jadi dia bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat. Tapi untuk melakukan itu dalam satu waktu, kemudian memang tidak dianugerahkan hal seperti itu. Baik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi ternyata tidak ada anugerah seperti itu. Sebetulnya posisi dalam karir itu bagaimana cara penyesuaiannya dengan hal-hal seperti ini? Karena kan kita harus sadar diri gitu ya bahwa kita sebagai seorang pria kemudian tidak memiliki anugerah tersebut gitu. Jangan kemudian mengambil posisi-posisi juga yang ternyata harus memiliki kemampuan multitasking tadi.
Iya, betul. Jadi dalam pekerjaan itu pria sangat terbantu ya, karena dia memiliki fokus yang sangat kuat, pria sangat terbantu dengan scheduling atau jadwal. Jadi dia bisa susun jadwal, hari ini dia mau lakukan apa saja, dengan fokus yang dimiliki pria, dia bisa lakukan itu. Satu hari itu target-target pekerjaan yang dia akan dia kerjakan, dia bisa selesaikan. Berbeda dengan wanita, dia nggak perlu scheduling, dia cukup tahu, oke, hari ini dia mau A, B, C, D, E, udah tiba-tiba dia lakukan semuanya itu secara bersamaan. Setengah-setengah, ya memang pada akhirnya sang pria juga menyelesaikan semuanya, sang wanita juga menyelesaikan, tetapi dalam progresnya itu berbeda. Kalau pria yang A 100%, dia pindah ke B 100%, C. Nah, kalau wanita A, B, C, D, E 10%, 20%, 50% sama-sama gitu kerjanya. Oke. Itulah kunci utamanya adalah untuk kita nih ya, seorang pria adalah tadi, karena kita memiliki fokus dan kelebihan itu, jadi harus pinter melakukan scheduling tadi gitu. Jangan sampai kemudian kita ini melakukan A, B, C, D padahal kita tidak dianugerahi hal seperti itu, tapi kita tidak membuat scheduling dan fokus dalam waktu time management penyelesaiannya tadi. Oke, baik. Nah, terima kasih sekali Mas Haristo sudah bergabung pagi hari ini dan memberikan informasi yang sangat bagus sekali. Semoga ini bisa menjadi bekal kita nih sebagai seorang pria untuk meniti karir kita dengan baik, melakukan kemudian manajemen psikologi kita dengan baik gitu, sehingga kita bisa menjadi seorang pria yang betul-betul sejati gitu ya, nggak maskulin gitu ya, tapi pria-pria yang betul-betul sejati. Baik, terima kasih Mas Haristo. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat, selamat beraktivitas. Salam sehat. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan singkat kita seputar bagaimana mitos dan fakta tentang pria begitu ya. Nah, berikutnya kita masih akan bahas seputar pria. Ini terkait tentang ginekomastia, itu pertumbuhan payudara pada seorang pria yang seharusnya tidak terjadi seperti itu, tapi ini kemudian tumbuh seperti layaknya wanita atau perempuan. Nah, bagaimana cara kita mengenalinya, bagaimana diagnosa dininya, kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang ginekomastia, yaitu kondisi di mana seorang pria ini mengalami payudaranya tumbuh layaknya wanita begitu ya. Nah, untuk Anda kemudian yang tertarik nih dengan tema kita hari ini, bisa langsung dibuka handphonenya, terus kemudian masuk ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Nah, bisa kemudian bertanya di sana. Nanti kita akan sambungkan ya dengan dokternya langsung. Baik, untuk membahas tema kita hari ini, saya sudah tersambung dengan Dr. Bayu Aji selaku spesialis bedah dari Mayapada Hospital. Kita akan membahas tema tentang ginekomastia. Saya akan sapa. Selamat pagi Dr. Bayu. Selamat pagi Dok. Pak Imam. Apa kabar Dok? Salam sehat. Semuanya. Sehat-sehat Pak Imam. Baik Dok, pagi hari ini kita akan bahas seputar ginekomastia Dok, yaitu kondisi di mana seorang pria ini ternyata payudaranya tumbuh gitu ya, layaknya perempuan gitu. Mungkin sebelum masuk ke diagnosa bagaimana cara kita mengenalinya juga, bisa dijelaskan sedikit Dok, kemudian si ginekomastia itu apa sih dan kenapa kemudian hal ini bisa terjadi kepada seorang pria gitu? Ya, terima kasih Mas Imam. Memang ginekomastia itu adalah pembesaran kelenjar payudara pada laki-laki, ya kan? Itu biasanya disebabkan karena meningkatnya hormon estrogen dan penurunan hormon testosteron. Biasa terjadi pada usia dekade, usia di atas 14 tahun sampai dekade umur 30-35 tahun, ya. Seperti itu. Ya, memang angka kejadiannya jarang, ya. Tapi pada laki-laki dengan kondisi tertentu sering didapatkan adanya pembesaran kelenjar payudara pada laki-laki. Ya, intinya ginekomastia itu adalah pembesaran kelenjar pada payudara laki-laki yang masuk kategori tumor jinak. Oke, termasuk kategori tumor jinak ya, Dok ya? Ya, betul. Oke. Tadi usianya 14 tahun ya Dok ya, itu diawali berarti sekitar remaja SMP gitu ya. Pubertas lah. Iya, betul. Tapi kemudian kalau kita lihat dengan karakter orang Indonesia juga yang obesitas,
kebanyakan pria gitu ya dengan obesitas juga memiliki pertumbuhan pada payudaranya. Di usia-usia tersebut juga, bahkan di usia SD sudah banyak kemudian anak-anak yang obesitas. Bagaimana cara kita orang tua juga bisa membedakan gitu dok, mana yang kemudian pertumbuhan kelenjar payudaranya akibat obesitas tadi atau pertumbuhan payudaranya karena perbedaan tinggi besar hormon tadi, yang hormon seks laki-lakinya lebih rendah, hormon seks perempuannya yang testosteronnya lebih tinggi. Ya, terima kasih Mas Imam. Ya, yang pertama itu kita mesti lihat dulu dari segi usia. Memang usianya biasanya usia pubertas, ya, awal-awal pubertas, ya, usia 14 tahun, 15 tahun ke atas, ya. Dan yang paling sering memang pada usia pubertas dan usia dekade ketiga, ya, umur 30, 35 atau 40 tahun, ya. Seperti itu. Nah, keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien biasanya itu ada benjolan, ya, ada benjolan di salah satu payudara. Apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan atau bahkan dua-duanya, ya kan? Atau benjolan di payudara kiri dan kanan bersamaan. Dan biasanya itu ada keluhan timbul nyeri, ya, nyeri, ya, nyerinya itu hilang timbul, nggak selalu ada, ya. Jadi begitu pasien sudah mengeluh ada pembesaran kelenjar payudara di salah satu ataupun dua sisi payudara, tidak seperti pada laki-laki umumnya, bahkan cenderung seperti payudara pada perempuan dan timbul rasa nyeri. Nah, kita curiga itu adalah suatu pembesaran kelenjar payudara pada laki-laki atau yang disebut biasanya ginekomastia. Oke, baik. Berarti juga itu kan secara fisik kemudian terlihat, bisa dirasakan dengan diraba begitu ya benjolannya, terus kemudian juga muncul rasa sakit. Tapi ketika tidak muncul rasa sakit, apakah harus kita melakukan tadi tes hormon dan lain sebagainya? Kapan sih hal-hal seperti itu untuk kita tahu gitu ya secara hasil laboratoriumnya atau hasil nilai-nilai hormonnya itu bisa ketahuan? Apakah harus sampai melakukan tes seperti itu untuk diagnosa dininya, Dokter Bayu? Ya, untuk diagnosa dininya itu tidak perlu dilakukan tes hormon, ya, dalam bentuk hormon estrogen atau testosteron tidak perlu. Diagnosa dini cukup dilakukan dengan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik. Misalkan seorang laki-laki habis mandi, ya kan, kemudian buka bajunya, kemudian bercermin, dilihat payudara kanan kirinya simetris apa enggak, apakah ada benjolan, apa tidak, kemudian ada enggak pembesaran di payudara salah satu apa dua-duanya, misalkan kok payudara seperti kayak perempuan, enggak pada umumnya laki-laki, ya. Kemudian dilakukan palpasi atau perabaan, ya. Kalau dari inspeksi nggak kelihatan, dilakukan palpasi dengan menggunakan 4 jari seperti ini, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sebelah kiri, ya, tangannya diangkat, ya, seperti ini. Kemudian dilakukan palpasi dari sisi luar sampai sisi dalam. Kemudian dipegang juga putih susunya, berasa ada keluar cairan apa tidak, ada benjolan apa tidak, ya. Kemudian hal yang sama dilakukan di sebelah kiri, ya, dengan menggunakan 4 jari, ya. Oke, Ya, dilakukan kanan, dari sisi luar sampai ke sisi dalam, kemudian putih susunya dipencet, apakah ada keluar cairan, apakah ada benjolan apa enggak, ya. Jadi sampai harus keluar cairan, Dok. Kalau tidak, enggak mesti, ya kan, enggak selalu keluar cairan, Mas Imam, ya. Kadang cukup teraba benjolan aja itu sudah suatu curiga adanya suatu pembesaran di payudara, ya. Kemudian ya itu biasa dilakukan itu paling tidak, ya, kalau ada keluhan, ya, kalau ada keluhan, ya, paling tidak seminggu apa 2 minggu sekali diperiksa, atau kalau kita curiga ada suatu pembesaran. Dan pemeriksaan yang lain itu kalau dengan pemeriksaan sederhana, Mas Imam, dengan pemeriksaan USG payudara. Dengan pemeriksaan USG payudara, kita bisa mengetahui bahwa ini ada nggak
benjolan atau pembesaran di payudara yang kiri atau yang kanan. Ya, jadi dengan 2 pemeriksaan itu kita bisa melakukan diagnosa untuk penyakit ginekomastia. Oke, baik. Munculnya kan di saat remaja atau puber gitu ya, di 14 tahun. Otomatis si anak juga sudah cukup mengerti harus melakukan pengecekan rutin gitu ya setiap pagi. Ya kalau misalnya masih bayi kan biasa kalau kita sebagai orang tua melakukan pengecekan benjolan-benjolan di beberapa bagian tubuh gitu, ada benjolan atau tidak begitu. Karena ketika ada itu kan bentuk diagnosa dininya gitu. Bagaimana cara kita kemudian mengajarkan kepada anak-anak laki-laki kita atau anak-anak pria kita, Dok, untuk kemudian mudah dimengerti mereka dan mereka bisa melakukan hal tersebut gitu setiap harinya. Karena sekali lagi kan dengan sejak dini atau sedini mungkin pun bisa kita terangkan ke mereka, jelaskan, mereka bisa memberikan sinyal kepada kita sebagai orang tua untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Ya, jadi biasanya Mas Imam, kalau anak-anak pubertas itu biasanya dia tahu ada benjolan atau pembesaran di payudara itu dari teman-temannya. Jadi dari temennya pada saat bermain, pada saat di sekolah, kok kamu kok ini ya, kok payudaranya nonjol gitu kan. Biasanya pengalaman saya biasa dari temennya yang menginformasikan bahwa kok ini payudaranya seperti payudara perempuan ya, tuh temennya, teman sekolahnya atau teman bermainnya, atau mungkin orang tuanya yang secara tidak sengaja melihat payudara anaknya kok ini lebih besar daripada normal. Nah, dengan temuan yang nggak sengaja itu biasanya si orang tua apa si anak itu dia akhirnya mencari tahu. Ya biasa kalau orang tuanya sudah tahu ada pembesaran di payudara, biasanya dia konsultasi ke dokternya seperti itu. Ya jadi ditemukannya nggak sengaja, ya nggak sengaja biasanya. Ya atau selain dari teman atau dari ibunya, bisa juga karena dia juga merasa kok ada nyeri ya di payudaranya, nyerinya itu hilang timbul. Nah, biasanya keluhan nyeri itu disampaikan ke orang tuanya, baru orang tuanya lebih memeriksa lebih detail lagi payudaranya. Disitulah secara nggak sengaja biasanya didapatkan bahwa oh ini payudaranya lebih besar. Gitu. Oke, jadi kita harus lebih kreatif dalam menjelaskan permasalahan ini, pertumbuhan payudara pada laki-laki. Terutama ini kan karena terjadi di usia puber gitu ya, dan usia 14 tahun. Dengan usia seperti itu ya, sebagai orang tua, baik misal orang tua laki-laki atau perempuan juga sudah tidak mandi sudah bisa sendiri, artinya memegang bagian-bagian tertentu pun sudah sangat minim begitu ya. Jadi perlu kemudian kita lebih kreatif kita dalam menggali-gali tadi. Baik. Nah, Dokter Bayu, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya kenapa kemudian hal ini bisa terjadi gitu. Apakah sebatas tadi hanya hormonnya saja gitu, atau ini sesuatu yang diturunkan atau pola hidup kemudian juga membentuk ini. Nah, kita akan bahas nanti ya Dokter Bayu ya. Usai jeda, jangan beranjak dari layar kaca Anda pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi Dokter Bayu sudah banyak menjelaskan tentang apa sih kemudian ginekomastia, bagaimana melakukan deteksi dininya gitu. Nah, di segmen kali ini kita akan juga membahas seputar bagaimana cara kita mengobatinya, penanganannya seperti apa. Nah, untuk Anda yang ingin melakukan interaktif telepon gitu ya dan bertanya langsung dengan Dokter Bayu, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa menggunakan Instagram Anda di @daifamily. Bisa langsung di DM kita, tanyakan seputar topik kita hari ini. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama saya Dr. Bayu Aji selaku spesialis bedah dari Maipada Hospital. Nah, Dr. Bayu, kita akan lanjut perbincangan kita ya soal bagaimana kemudian ini kan dia karena terjadi abnormal hormon gitu ya, hormon perempuannya testosteronnya lebih tinggi gitu. Ini terjadi karena gaya hidup kita atau lingkungan di sekitar kita gitu ya, atau karena memang ini secara genetik diturunkan gitu. Ya, makasih Mas Imam. Jadi sebenarnya ginekomastia itu
ada digolongkan pada 3 penyebab ya. Yang pertama itu biasanya itu yang dominan itu adalah kelainan genetik ya. Kelainan genetik itu biasa terjadi karena adanya mutasi gen spesifik ya, BRCA1, BRCA2 ya, yang namanya BRCA1, BRCA2 yang itu bisa menyebabkan suatu pembesaran pada kelenjar payudara pada laki-laki ya. Itu paling dominan Mas Imam ya. Jadi itu sekitar 85% angka kejadiannya. Kemudian yang kedua itu ada beberapa kondisi tertentu, misalkan karena hormon ya, di mana hormon pada laki-laki ya kan normalnya itu kan testosteron lebih dominan ya. Nah, dalam hal ini pada penderita ginekomastia itu terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan hormon testosteron. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya terjadi pada kondisi-kondisi pasien, misalkan yang pertama ya ada penggunaan hormon pada laki-laki yang menggunakan hormon, misalkan hormon steroid ya. Kemudian bisa juga pada mereka yang ada mengalami gangguan pada organ testis, misalkan pada trauma atau infeksi ya pada testis ya, atau bisa juga karena tumor di testis ya. Bisa juga pada mereka yang karena kondisi misalkan itu obesitas, pada obesitas ya, kemudian pada gangguan fungsi hati ya, misalkan pada pasien sirosis hepatis atau hepatitis ya, sampai terjadi gangguan fungsi hati, itu juga bisa menimbulkan suatu ketidakseimbangan hormon di mana kondisi estrogen lebih tinggi dan testosteronnya lebih rendah. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang akan memicu terjadinya ginekomastia. Kemudian yang terakhir adalah untuk penggolongan karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan seperti apa yang bisa menimbulkan ginekomastia? Misalkan karena radiasi elektromagnetik ya, sehingga fungsi testisnya berkurang atau terganggu. Atau bisa juga karena panas ya, misalkan pada mereka yang laki-laki yang kerja di pabrik logam, peleburan logam, yang kerja di pabrik peleburan logam, di mana tanpa disadari organ testisnya itu terpapar terus sama panas, sehingga itu mengganggu fungsi produksi testosteron, sehingga kadar testosteronnya akan berkurang dan hormon estrogennya meningkat. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan mengakibatkan terjadinya ginekomastia. Ya, jadi ada 3 golongan. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor hormonal, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Oke, baik. 3 klasifikasi tadi dan juga pasti terapinya akan berbeda. Nah, sebelum masuk ke terapi seperti apa yang bisa dilakukan? Apakah memang harus melakukan mendapat pendampingan dengan tenaga ahli atau bisa juga di rumah? Tapi sebelum saya masuk ke sana, Dokter Bayu, sudah ada pemirsa Bincang Sati yang ingin bertanya langsung melalui Instagram kami ke Dokter Bayu. Saya akan bantu bacakan ya, Dok ya. Dari Ed Surya, Dok. Ini dia bertanya, Dok, di dekat puting payudara saya ada benjolan pipih selebar 2 cm. Kalau dipegang bisa bergerak sedikit tetapi tidak sakit sama sekali. Nah, ini benjolan apa ya, Dok, dan apakah ini berbahaya? Terima kasih. Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Dokter Bayu. Ya, terima kasih Pak Surya. Ya memang ginekomastia itu 80% keluhannya adalah adanya benjolan di payudara, ya. Dan itu bisa dirasakan nyeri, bisa juga tidak. Jadi sering pasien tuh datang ke dokter dengan keluhan adanya benjolan di daerah payudara, apakah di daerah puting susu, apa di sekitar puting susu, ya. Itu paling sering 80%. Dan gejala yang berikutnya itu ada puting susunya mendekat ke dalam atau bentuk payudaranya nggak simetris, ya. Nah, ini pada Pak Surya kemungkinan bahwa ini benjolan ini bisa juga merupakan suatu
tumor pada payudara atau ginekomastia yang masih kecil ukurannya, yang 2 cm ya. Dan ini memang sebaiknya itu konsultasi sama bedah onkologi dan dilakukan pemeriksaan. Biasanya dokter bedah onkologi akan melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan penunjang ya. Sehingga pemeriksaan penunjang apa yang dianjurkan? Biasanya itu pemeriksaan penunjang dengan menggunakan USG payudara ya. Jadi sebaiknya Pak Surya konsultasi sama dokter bedah onkologi supaya payudaranya diperiksa lebih detail. Bisa ini merupakan suatu gejala awal dari ginekomastia ya. Itu ya. Jadi bisa juga dengan pemeriksaan USG payudara yang sederhana kita bisa mengetahui itu ukuran benjolannya, lokasinya ya. Biasanya itu benjolannya 1. Ukurannya biasanya 1 cm, 2 cm di dekat di bawah puting susu atau di sekitarnya ya, biasanya bisa disertai nyeri atau tidak. Dan pada kondisi yang lebih parah bisa bahkan puting susunya mendelep ke dalam, tertarik ya ke dalam, atau bisa juga keluar cairan dari puting susunya ya. Tapi yang paling sering sih keluar benjolan ya, adanya benjolan dan bisa nyeri dan bisa tidak ya. Jadi nanti ini bisa merupakan ini suatu gejala awal ginekomastia. Mungkin nanti lebih detailnya Pak Surya bisa konsultasi ke bedah onkologinya. Oke, jadi bisa langsung konsultasi ke ahlinya biar kemudian pemeriksaan intensifnya juga bisa dilakukan gitu ya. Karena bisa masuk dan bisa masuk ke arah sana tadi seperti perbincangan kita hari ini. Baik, Dokter Bayu, kita akan sambung ke soal bagaimana melakukan terapinya. Karena tadi ada tiga kategori, 3 kelompok begitu ya. Proses terapi seperti apa yang kemudian bisa diterapkan untuk 3 kelompok ini, dan untuk ketiga kelompok dengan faktor yang berbeda tadi, apakah terapinya ini bisa umum dilakukan di rumah setiap hari atau memang mereka harus secara schedule setiap minggu bertemu dengan terapis? Ya, terima kasih Mas Imam. Jadi begitu kita mendapatkan adanya benjolan ya, kurang lebih diameternya masih di bawah 1 cm atau di bawah setengah cm ya, sebaiknya kita lakukan terapi konservatif. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan operasi ya. Jadi dengan cara apa? Yang pertama, banyak makan sayuran, buah-buahan, olahraga yang cukup, hindari pemakaian obat-obat hormon, ya steroid, apapun jenis hormonnya, atau hindari pemakaian konsumsi alkohol, ya itu juga bisa mengaruhi terjadinya ginekomastia. Atau menjaga berat badan supaya ideal, karena salah satu pencetusnya adalah adanya obesitas, ya tadi disebutin. Kemudian untuk mereka yang diameternya sudah di atas 1 cm, ya kan, dan ada rasa nyeri hilang timbul sampai nyerinya itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan dalam hal sekolah atau dalam hal bekerja, ya, atau dalam hal yang lainnya aktivitas sehari-hari ya, sehingga kalau sudah di atas 1 cm sebaiknya dilakukan pengangkatan benjolan itu, ya, pengangkatan benjolan itu, sehingga nanti akan diperiksa ke patologi anatomi supaya lebih detail lagi untuk diketahui tumornya masuk golongan jinak atau ganas. Biasanya kalau ginekomastia itu adalah tumor golongan yang jinak, Mas Imam, ya, bukan yang ganas. Bukan berarti nggak ada yang ganas. Tumor payudara ganas pada laki-laki juga ada, tapi angka kejadiannya sangat-sangat jarang. Kira-kira hanya 1% dari sekian jumlah total tumor pada laki-laki, ya. Jadi sangat jarang, ya. Nah, untuk mewaspadai ke arah sana, ya tadi disebutin bahwa kalau diameter 1 cm ke atas, sebaiknya dilakukan pengangkatan tumor payudara itu disertai dengan pemeriksaan patologi anatomi. Oke.
Dan juga apakah ketika sudah melakukan tindakan seperti itu tapi faktor resikonya tidak dikurangi, nah itu juga bisa timbul lagi dok. Kita jawab nanti ya dokter Bayu ya, kita harus jeda dulu, jangan beranjak dari layar kaca Anda pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Bayu. Di segmen terakhir ini kita nanti akan berbagi tips juga ya Dr. Bayu ya. Tapi saya ingin menyambung pertanyaan saya tadi di segmen berikutnya, di segmen sebelumnya tadi yang terpotong. Bagaimana kemudian ketika sudah mendapatkan tindakan, sudah dilakukan operasi ataupun penanganan, tapi faktor resikonya ini tidak dihilangkan atau dikurangi. Misal, yang bekerja di tempat yang memang pabrik logam tadi, paparan panasnya terhadap organ testisnya tinggi gitu, sehingga kemudian berpengaruh. Terus juga misalnya bagi kita yang suka nge-gym atau binaragawan gitu, itu kan suplemennya cukup menjadi salah satu faktor untuk mempercepat gitu ya pembentukan otot. Apakah kalau itu masih terus dilanjutkan akan timbul dan timbul lagi dan timbul lagi, dok? Ya, terima kasih Mas Imam. Ya memang kita lihat etiologinya Mas Imam ya. Etiologinya kan tadi disebutin bahwa yang pertama adalah mutasi genetik, yang kedua adalah hormon ya, salah satunya penggunaan hormon steroid, yang berikutnya adalah faktor lingkungan ya, faktor lingkungan ya, misalkan karena itu terpapar oleh panas ya, sehingga mengurangi produksi hormon testosteron ya. Jadi untuk mereka yang sudah mengalami ginekomastia, sudah diangkat tumornya, ya kan, sebaiknya dihindari untuk semua faktor-faktor resiko itu sebaiknya kita hindari ya, karena bisa saja kemungkinan timbul lagi di payudara yang sebelahnya, Mas Imam. Ya, jadi kan ginekomastia kan bisa satu sisi, bisa dua sisi. Tapi yang paling sering sih biasanya dua sisi ya, gitu. Tapi yang satu sisi juga ada. Jadi kalau mereka yang sudah satu sisi sudah ada ginekomastia ya, kemudian sudah dilakukan operasi, sebaiknya ya dihindari faktor-faktor risiko yang tadi itu ya, penggunaan obat hormon, kemudian terpapar oleh panas ya, kemudian penggunaan alkohol ya. Itu penggunaan alkohol juga bisa memicu terjadinya suatu ginekomastia atau obesitas ya. Jadi sebaiknya kita mengurangi faktor risiko yang tadi itu ya. Oke, baik. Jadi faktor bisa timbul lagi, bisa. Bisa kambuh lagi setelah dioperasi, bisa. Jadi setelah penyembuhan, kemudian faktor risikonya tidak dikurangin, ya tetap aja akan bisa lagi timbul gitu ya. Itulah kenapa kemudian harus bisa dikontrol, mengontrol diri, menjaga kesehatan ya dengan tadi mengurangi faktor risiko kita. Baik dok, kita akan masuk kepada tips nih dok, bagaimana cara kita mencegah terjadinya ginekomastia ini. Yang pertama adalah tadi dokter sudah singgung soal bagaimana mengurangi alkohol. Nah mungkin boleh dijelaskan singkat dok, apa kemudian dari kandungan dalam alkohol ini yang bisa memicu dan juga menumbuhkan tadi permasalahan-permasalahan ginekomastia ini dok? Ya, terima kasih Mas Imam. Ya memang alkohol itu kan seperti kita ketahui banyak dikonsumsi sama orang ya. Gitu. Nah alkohol itu bisa berakibat terjadinya gangguan fungsi hati, Mas Imam. Gangguan fungsi hati. Nah gangguan fungsi hati itu bisa karena alkohol, bisa juga karena virus, ya, misalkan hepatitis, ya, hepatitis B atau hepatitis C, sehingga terjadi suatu sirosis, ya, di mana semua kondisi yang dalam mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati itu akan mengakibatkan terjadinya penurunan, ya, penurunan dari hormon testosteron dan peningkatan hormon estrogen. Nah, itulah yang bisa memicu terjadinya suatu ginekomastia. Ya, jadi kata kuncinya adalah penggunaan alkohol itu akan memicu terjadinya suatu gangguan fungsi hati, di mana salah satu faktor resiko terjadinya ginekomastia adalah adanya gangguan di fungsi hati. Ya. Oke baik, termasuk ada juga yang kedua adalah menghindari suplemen tadi ya, penambah otot ya, seperti steroid ini ya dok ya. Nah kalau misalnya steroid ini atau hormon penambah otot ini
Apa sih bahayanya kemudian yang bisa memicu tadi permasalahan tumbuhnya hormon tadi gitu lebih besar dari estrogennya daripada testosteron? Ya, memang. Jadi kalau kita ketahui memang penggunaan steroid itu kan akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh ya. Kalau dia laki-laki ya terjadi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh ya, sehingga hormon steroid itu akan memicu terjadinya suatu peningkatan hormon estrogen dan terjadi penurunan hormon testosteron. Nah, kondisi seperti itulah yang akan mengakibatkan suatu ginekomastia, Mas Imam ya. Yeah. Jadi prosesnya itu memang rumit ya. Jadi nanti ada namanya itu organ pituitaria yang di otak, itu yang memicu terjadinya produksi hormon estrogen ya. Jadi dia akan memicu regulator di otak ya, namanya itu glandula pituitari yang akan memicu peningkatan produksi hormon estrogen. Di satu sisi itu terjadi pengurangan produksi hormon testosteron. Nah, kondisi seperti itulah yang nanti akan kembali akan menjadi suatu ginekomastia. Baik. Wah, terima kasih Dr. Bayu sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ini semoga bermanfaat untuk saya dan juga khususnya untuk pemirsa Bincang Saat ini, terutama yang pria gitu ya, bagaimana kemudian mewaspadai yang namanya ginekomastia ini. Terima kasih Dr. Bayu, selamat beraktivitas kembali, salam sehat, salam untuk teman-teman sejawat yang sedang bertugas. Semoga selalu sehat dan bisa terus melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih Dr. Bayu. Selamat pagi. Pagi Mas. Baik. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita seputar bagaimana kita mewaspadai ginekomastia. Nah, untuk Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor telepon 0889 800 5000 atau bisa melalui sosial media kami di @daifamily. Saya Imam Asyari pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.